Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami bisa beribadah, kami bisa hidup sampai saat ini. Semuanya karena kasih-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Sore ini kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kuasa dan Raja mulia, dibawakan pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja dan Raja. Raja mulia, dibawakan pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja dan Raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja dan Raja. Mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja dan Raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja dan. Sampai tepuk tangan di atas kepala, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku,
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh terpuji Engkau Tuhan. Kau yang layak untuk menerima setiap pujian kami. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Segalanya bagiku, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, berdaulat di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi
segala pujian kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 berbalah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan melangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap pujian kami kepadamu. Kiranya Engkau dapat disenangkan lewat setiap pujian kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap dalam ibadah online, tapi saya berharap tidak mengurangi semangat kita untuk mencari Tuhan. Amin. Memang dalam masa pandemi begini ada macam-macam akibat ya, dampak dari pandemi. Ada orang yang di dalam pandemi ini malah makin giat mencari Tuhan, makin semangat mencari Tuhan karena menyadari bahwa pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Tetapi ada juga yang terlena bahkan akhirnya meninggalkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara pemuritan, saya tanya kepada teman-teman PAW, kira-kira Tuhan mendapat prioritas nomor berapa di dalam hidupmu? Seberapa penting Tuhan itu di dalam hidupmu? Rata-rata teman-teman menjawab bahwa tidak ada yang prioritas utama, adalah 1-2 begitu ya. Tapi rata-rata mereka punya prioritas yang lain gitu ya, di atas Tuhan. Tahu Tuhan itu penting, tahu Tuhan itu banyak melakukan mujizat, melakukan banyak hal di dalam hidupnya, tapi tetap saja sulit untuk memprioritaskan Tuhan, menaruh Tuhan di atas segalanya, di atas cita-cita kita, di atas kemampuan kita, di atas feeling kita, dan lain sebagainya. Rata-rata paling enggak mentok kedua lah begitu ya, ada yang nomor 1. Saya berpikir keras, kenapa orang rasanya sulit untuk datang kepada Tuhan. Orang rasanya sulit menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Saya bergumul, saya berdoa, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan tidak bisa jadi nomor 1? Kenapa banyak orang menganggap Tuhan itu nggak penting, padahal dia tahu penting gitu ya, tapi kenyataannya untuk menaruh Tuhan nomor 1 di atas segalanya, untuk mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan, itu sangat sulit. Nah, ternyata kenapa seperti itu? Ternyata Mazmur pasal 8 kita akan lihat bersama-sama dari ayat 4 sampai 6.
Mazmur pasal 8 ayat 4 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ternyata manusia adalah puncak dari ciptaan Tuhan. Nah, manusia diciptakan dengan power, dengan kemampuan untuk menguasai ciptaan-ciptaan yang lain. Dan manusia diciptakan dengan akal budi yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Ini membuat manusia sok pintar, membuat manusia merasa diri kuat, membuat manusia merasa diri hebat, membuat manusia merasa diri itu pinter, cari jalannya sendiri, dan akibatnya dia tersesat. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kita ini seperti domba, ya, domba yang sesat. Tapi coba lihat Kejadian pasal 53 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 53 ayat 6 dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Alkitab menggambarkan manusia, Alkitab menggambarkan mengilustrasikan kita sebagai domba, ya, dan Tuhan sebagai gembala. Domba itu sebetulnya tidak bisa hidup tanpa gembala. Ya, kenapa begitu? Karena hidup domba itu sangat tergantung kepada gembala. Gembala yang membawa domba itu ke padang yang berumput hijau. Gembala yang membawa domba itu untuk minum di air yang tenang. Kalau airnya bergelombang, domba nggak bisa minum, ya. Harus air yang tenang. Dan gembala yang menghalau binatang buas yang akan memangsa mereka, contohnya serigala, singa, beruang, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dari kisah Daud, ya. Ada beruang yang dikalahkannya, ada serigala, ada singa, begitu, ya. Setiap predator yang datang untuk memangsa domba ini, maka sang gembala dia akan menghalau dengan tongkatnya. Daud pernah melakukan itu, ya. Nah, kalau domba keluar dari kawanan, kalau domba ini keluar dari pengawasan gembalanya dan jalan sendiri, maka domba itu bisa tersesat. Domba seekor binatang yang bodoh, ya, gampang tersesat. Dan kalau dia tersesat, maka dia akan menjadi sasaran empuk para predator, ya, jadi mangsa para binatang buas. Nah, domba nggak punya tanduk, nggak punya alat untuk mempertahankan diri. Nah, karena itu solusinya domba harus ada di bawah pengawasan gembala. Karena kalau ada binatang buas, maka gembala yang menghadapinya dengan tongkatnya, dengan gada dan tongkatnya, begitu, ya. Nah, para gembala akan menghadapi binatang-binatang buas ini. Tetapi tadi kita sudah lihat bahwa kalau dia keluar, ya, berjalan sendiri, selain dia bisa tersesat, dia akan menjadi sasaran empuk dari para predator. Begitu juga hidup kita. Kalau kita keluar dari pengawasan Tuhan, kita merasa diri hebat, merasa diri mampu menyelesaikan segala persoalan, merasa bisa lakukan apa saja, kita berjalan sendiri, hati-hati. Kenapa? Kita bisa jadi sasaran empuk iblis, ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat dimangsanya. Nah, kalau kita keluar dari pengawasan Tuhan, maka dengan mudah iblis bisa menghancurkan kita. Tidak jarang kita lihat, ya, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang melupakan Tuhan, pada akhirnya hancur. Itu juga terjadi pada bangsa Israel yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Contoh gampang, Raja Salomo. Ketika
Dia merasa diri sudah tidak perlu Tuhan. Dia tertarik kepada dewa-dewa asing yang disembah oleh istrinya. Apa yang terjadi? Akhirnya kerajaan itu terpecah menjadi dua. Dan pada akhirnya kita tahu, endingnya kita tahu bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel. Tidak ada orang yang mampu untuk berjalan sendiri di dunia ini. Ketika kita berjalan sendiri, maka kita akan seperti kapal, ya, di tengah lautan luas, di tengah samudra luas. Sebuah kapal yang kecil ada di tengah samudra yang luas, tidak akan mampu menghadapi ombak, menghadapi gelombang, menghadapi badai yang terjadi. Seperti ikan, ya, biasanya di akuarium memang terbatas, ya, serba terbatas di akuarium, tidak bisa bebas. Tapi kalau ikan itu mau bebas, dia lompat dari akuarium ke samudra yang luas, matilah dia. Dia akan dimakan oleh ikan yang lebih besar dari dia. Tidak mampu. Tapi seringkali manusia merasa diri hebat. Kalau kita lihat kisah tentang anak yang hilang, seorang anak, dia adalah anak bungsu dari satu keluarga. Suatu hari dia datang kepada bapaknya dan dia minta warisan, dan dia pergi jauh. Dia merasa diri bisa hidup sendiri tanpa bapaknya. Dia nggak suka ada di dalam pengawasan bapaknya, terlalu banyak aturan. Karena itu dia mau pergi, dia mau bebas gitu ya, dia mau bebas, dia mau pergi. Apa yang terjadi dengan anak bungsu ini? Pada akhirnya dia jatuh melarat, bahkan makan saja susah, ya. Dia bekerja di tempat peternakan babi. Untuk makan makanan babi saja dia dilarang. Sampai akhirnya dia sadar, ya. Banyak kali peristiwa membawa manusia sadar, menyadari siapa dirinya. Ketika dia sadar, dia berpikir, orang-orang upan bapakku aja tidak seperti ini. Kenapa aku seperti ini? Bodoh banget. Karena itu dia mengambil keputusan untuk pulang. Dan apa yang terjadi ketika dia pulang? Bapaknya menyambutnya, dibuatin pesta, dikasih jubah yang maha indah, dikasih cincin. Dan akhirnya dia menjadi anak kesayangan bapaknya juga. Walaupun dia sudah salah, walaupun dia sudah melakukan sesuatu yang bodoh, dia sudah kurang ajar. Dia nggak mau turutin aturan, nggak mau turutin hukum begitu ya. Hukumnya warisan itu dia dapatkan kalau orang tuanya sudah mati. Tetapi dia nggak peduli itu, dia sakar PDW gitu ya. Dia mau pakai warisan itu, dia gunakan warisan itu tanpa pengawasan dari orang tuanya, dan akhirnya dia hancur. Tapi untung dia menyadari keberadaannya. Banyak manusia seperti itu ya, kalau sudah hancur, kalau sudah tidak bisa apa-apa, baru kembali kepada Tuhan. Tapi ada juga manusia yang tidak seperti itu, udah hancur tapi tetap keras kepala, maunya sendiri, berjalan tanpa Tuhan. Nanti akibatnya bisa dirasakan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih dan panjang sabar. Walaupun manusia telah memberontak, telah berbuat seenaknya sendiri, berbuat dosa, dan kehilangan kemuliaan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi manusia. Karena itu dalam kitab Filipi pasal yang kedua, di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Dia Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan pada akhirnya Dia mati di atas kayu salib. Kenapa Dia lakukan itu? Kenapa Dia Allah harus menjadi manusia? Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Domba yang keluar dari kawanannya, domba yang keluar dari pengawasan gembala, Tuhan Yesus cari sampai ketemu. Ada sebuah pujian sekolah minggu bagus sekali ya, tentang domba yang kecil. Dikatakan, domba kecil hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba
domba kecil ini nakal ya. Waktu jalan dia tinggalkan gerombolannya, dia berjalan sendiri dan akhirnya tersesat. Tetapi sang gembala, firman Tuhan berkata, rela meninggalkan yang ke-99 dombanya untuk mencari satu domba yang hilang. Karena apa? Karena cintanya. Walaupun cuma satu, dia tetap cari. Dia tidak ingin domba ini celaka. Dia tidak ingin domba ini dimangsa oleh binatang buas. Karena itu gembala cari sampai domba ini ketemu. Setelah ketemu digendong, diangkat. Demikian juga hidupmu dan hidupku. Ketika kita jauh dari Tuhan karena dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan terputus. Hidup kita jadi tidak karu-karuan. Tetapi dia mencari kita untuk kembali kepada dia. Dia angkat kita menjadi anaknya. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa, kata Roma 3 ayat 23, dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu perlu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita manusia boleh kembali kepada Tuhan. Karena dosa itu memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut, upah dosa kebinasaan, upah dosa kehancuran. Karena itu dia mati di atas kayu salib. Dan malam ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya untuk memperingati kematiannya. Karena kematian Tuhan di atas kayu salib, dosamu dan dosaku diampuni. Karena kematiannya di atas kayu salib, maka hidupmu dan hidupku dipulihkan. Karena penderitaannya dari pengadilan Imam Kayafas, dia harus memikul salib. Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Mereka memukul, menyiksa, menganiaya Tuhan. Kenapa dia dipukul padahal dia tidak berdosa? Mengapa dia harus menanggung satu hukuman yang sangat hina, yaitu mati di atas kayu salib? Supaya engkau dan aku yang berdosa ini tidak dihukum setimpal dengan apa yang kita buat. Tetapi sebaliknya, Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tuhan ingin supaya hidup kita yang hancur ini dipulihkan. Tuhan ingin kita kembali kepada Tuhan. Karena itu malam hari ini saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Tetapi saya ingin setiap Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa kita perlu Tuhan di dalam hidup ini. Dunia ini terlalu kejam. Dunia ini terlalu jahat. Dunia ini bisa menghancurkan hidupmu dan hidupku. Dan berjalan tanpa Tuhan kita bisa tersesat. Saya baca kisah seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia berasal dari Pekanbaru. Dia tinggalkan kotanya, dia mengadu nasib di Batam. Sampai di Batam dia berusaha untuk mencari hidup. Melamar pekerjaan ke sana kemari, tapi dia tidak dapatkan karena ijazahnya yang rendah. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh ibu ini untuk menyambung hidup? Ibu ini menjual dirinya. Dia tersesat karena keadaan. Tetapi saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, Dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Saya tersentakkan dengan satu peristiwa tentang anak saya ya. Saya nggak bosan cerita tentang anak saya. Saya banyak belajar dari apa yang dia hadapi. Sampai hari ini dia ada di Sydney. Saya pikir itu sesuatu yang wajar. Dia tidak kekurangan satu apapun. Sampai suatu hari seorang teman saya menelpon saya. Dia mengingatkan masih ada uang di dia, ya. Jadi kita barter. Kami kalau kasih anak kami uang,
kami tuker begitu ya. Teman saya ini punya Pak D di Surabaya, sakit, dia sering kasih duit. Nah, daripada transfer, saya yang kasih duit, nanti teman saya ini kasih duit anak saya. Nah, sudah beberapa bulan uang ini tidak diambil. Saya sudah ngomong dengan anak saya, ada uang di Pak Demu, ambil begitu ya. Tapi dia tidak ambil. Teman saya jadi nggak enak hati karena udah lama. Lalu dia telepon saya, dia bilang, ini gimana uangnya Hizkia ini? Saya bilang, ya wis bapak no, dia tidak butuh uang, simpen aja. Nanti kalau dia butuh, dia bisa ambil. Lalu teman saya bilang, bisa urip tariku. Saya bilang, kenapa? Ya ampun sih, di sini lagi susah. Student, anak-anak sekolah kasihan. Mereka hari-hari ini apa yang mereka lakukan? Mereka kerja untuk antar barang, naik sepeda ontel. Saya bayangin saudara, nah kalau anak saya yang gedenya segitu, beratnya aja 100 lebih. Nah kalau naik sepeda ontel kan yo penyok kabeh. Sikile lak pedot. Ketika saya sampaikan ke anak saya, dia ketawa. Hai Somi, Hizkia naik sepeda. Itu kaki bisa sentuh perut. Ya sepedanya yo gak kuat, gak ngono gedene. Dia lakukan sesuatu yang gak masuk akal. Dia jual mie. Lalu teman saya bilang, gak iso, open PO gimana caranya? Di sini lo transportasi susah. Lah, dia nanya, Cece nanya enggak? Hizkia cara dia kasih mie-nya gimana? Nggak tahu, nggak nanya. Saya ini orangnya kurang rinci begitu ya. Singkat cerita saya tanya sama suami, ya Hizkia betulan mie ini kayak naya apa bi? Oh dibagi di halte, ketemuan di halte, dibagi di sana. Nggak masuk akal saudara. Emang nggak ada orang jualan, ya bela-belain ke halte. Tapi cara Tuhan memelihara anak kami luar biasa. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan ambil jalan pintas. Kita tidak akan menghalalkan segala cara, tapi Tuhan yang akan kasih cara bagaimana kita bisa melanjutkan perjalanan hidup ini. Karena itu malam hari ini sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan, sementara Bapak Ibu Saudara persiapkan, mari kita naikkan sebuah pujian. Haleluya. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Malam hari ini sadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah dunia yang menakutkan, yang bisa bikin kita stres, yang bisa membuat kita hilang pengharapan, malam ini izinkan Tuhan menjamah hati kita, sehingga kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Sementara kita siapkan tubuh dan darah Tuhan, mari buka hatimu. Sadari engkau tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Engkau perlu Tuhan dalam hidupmu. Hanya Dia yang bisa mengerti hatimu, mengerti perasaanmu, mengerti setiap gejolak yang terjadi di dalam hidupmu, mengerti ketakutanmu, mengerti kebingunganmu, mengerti rasa putus asamu. Dia
Dia Allah yang mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Engkau yang menyadari engkau butuh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan berkatalah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Jujurlah kepada Tuhan. Kalau kau capek dalam perjalanan hidupmu ini, kalau kau tidak tahu lagi apa yang harus kau buat, kau bingung, kau kecewa, kau stres, kau frustasi, biar Tuhan menjamahmu malam ini sebelum kita menerima tubuh dan darahnya. Bulu yang tergulai tidak kau patahkan. Kami percaya sumur yang hampir pudar tidak kau padamkan. Engkau tidak menolak kami yang datang kepadamu, bahkan kau menerima kami. Engkau menyambut kami seperti anak yang terhilang disambut oleh bapaknya. Kami tahu malam hari ini Bapa di surga membuka tangannya, menerima kami kembali menjadi anak-anak-Mu. Kami yang lupa diri, kami yang mencari jalan kami sendiri, dan akhirnya kami menemui jalan buntu. Dan kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Jamah kami, ubah hati kami, biar tidak seorang pun yang mengeraskan hati dan keras kepala, tapi kami mengizinkan Kau berkarya di dalam hidup kami. Kami tahu kematian-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Bahkan Kau Allah yang meninggalkan surga mulia, mencari kami manusia, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar cinta-Mu boleh kami raih kembali di dalam hidup kami. Mari siapkan tubuh dan darah Tuhan.
sadari betapa besar cintanya kepadamu dan kepadaku. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan bagi semua manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami minta Engkau menguduskan setiap kami, mengampuni dosa kami, melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Biar persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu tidak mendatangkan kutuk bagi setiap kami karena dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Tetapi sebaliknya, biar persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mendatangkan berkat yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Kami ada di dalam-Mu dan Engkau ada di dalam kami. Kami berjalan bersama-Mu. Engkau menuntun kami, memimpin kami, menopang kami, sehingga kami kuat menjalani hari-hari hidup kami. Dan kemenangan demi kemenangan kami raih di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami angkat tangan ke surga dan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat tinggi roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur buat tubuh dan darahnya. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih kau mencari kami dan menyelamatkan kami yang terhilang. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Kau mati bagi kami. Kau ampuni dosa kami dan kau pulihkan kami. Kau angkat kami jadi anak-Mu dan jadi ahli waris kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tidak ada kata-kata yang pantas yang bisa kami berikan kepadamu kecuali ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, Engkau mencari kami. Kami yang jauh darimu Kau bawa kembali dekat kepadamu. Bahkan Kau angkat kami menjadi anak kesayangan-Mu. Engkau menerima kami, Engkau mengampuni dosa kami.
Dan Kau mahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu. Biar kami persembahkan hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu Tuhan, menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat rancangan-Mu yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih buat panggilan-Mu dalam hidup kami. Kau panggil kami menjadi anak-anak-Mu, terima kasih. Dan sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Yang terbaik dari Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan kami ke surga. Kami terima berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.